TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pelarangan platform social commerce. Rencana ini dinilai justru dapat menghambat inovasi serta merugikan pedagang dan konsumen. Tapi kalau misalkan di sosial media nggak boleh jualan, kemudian tempat marketplace nggak boleh ada sosial medianya, kayaknya kejauhan ya. Kalau kita melarang semuanya itu, kita nggak akan maju akhirnya. Gaptek aja masih gitu ya istilahnya ya. Terus nggak dioptimasi dengan strategi marketing, mau ngapain? Lesunya pasar offline nyatanya tidak hanya dirasakan oleh pedagang Tanah Abang. Pedagang-pedagang di daerah lainnya juga merasakan hal yang sama. Social commerce secara sederhana bisa dijelaskan sebagai penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya sebagai pasar bagi produk dan jasa tertentu. Hal itu sebenarnya sudah lazim sejak media sosial mulai berkembang dan menjadi tantangan bagi penjual untuk bertahan di dunia yang semakin melek digital. Social commerce berbeda dengan e-commerce. Transaksi yang diselesaikan lewat e-commerce terjadi melalui platform penjualan online situs web e-niaga dan pasar digital. Sementara, social commerce adalah menggabungkan jejaring sosial dan e-commerce dengan iklan tertarget dan personal. Sekali mendayung dua pulau terlampaui, begitulah cara kerja social commerce. Pengguna bisa berselancar di media sosial sekaligus bisa melakukan transaksi belanja online dalam satu aplikasi yang sama. Radius melakukan analisa sentimen media pada salah satu social commerce, yaitu TikTok Shop di Indonesia. Pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 25 September 2023, TikTok Shop berhasil mendapatkan total impresi sebesar 57,8 juta. Dari nilai itu, Shop berhasil memperoleh 69% sentimen positif di berbagai platform digital. Popularitas ini semakin membaik jika dibandingkan dengan hasil impresi pada bulan Januari 2023 yang lalu. Meningkatnya popularitas social commerce ini dianggap menjadi bumerang dan kekhawatiran bagi sejumlah orang, termasuk pemangku kebijakan. Mestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada. Buntutnya pun semakin panjang. Sejumlah pihak meminta agar izin sosial media dibedakan dengan izin e-commerce. Dengan begitu, media sosial tidak bisa menjarah pedagang fisik dengan mudah. Pada tanggal 25 September 2023, pemerintah dalam konferensi pers mengabulkan keinginan masyarakat dengan menutup social commerce jika kekeh berjualan di platform media sosial. Social commerce sudah disepakati besok pulang ini revisi Permendak 50 2020 akan kita tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten. Ini saya diundang Pak Teten terus dengan ke Pak Teten, juga dari Pak Budiari, Kominfo juga tadi, dan yang lain-lain juga sudah. Yang pertama nanti isinya social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Pasar Tanah Abang Jakarta yang biasanya ramai kini terpantau sepi. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan jeritan nestapa pedagang Tanah Abang. Saat ditelusur lebih lanjut, nyatanya pedagang Tanah Abang bukan satu-satunya. Pedagang di daerah lain juga menyerukan hal yang serupa. Tahu kenapa kan online sekarang lebih ramai, jadi orang bisa beli di rumah aja. Kayaknya semakin tahun juga semakin menurun lah. Mulai pandemi, ya setelah munculnya online itu. Sebenarnya hal tersebut mulai nampak sejak beberapa tahun yang lalu ketika budaya belanja online diperkenalkan di Indonesia.
Ditambah lagi, semakin hari gaya hidup dan kesibukan yang meningkat membuat perubahan tersendiri. Orang-orang menjadi lebih cenderung memilih solusi yang tepat, cepat, dan praktis, termasuk dalam segi belanja kebutuhan sehari-hari. Kita tahu bahwasanya diduga yang demo itu adalah bukan merupakan penjual yang ada di Indonesia, tapi penjual yang kita Tanah Abang. Jadi saya pikir ya, ini perwakilan Tanah Abang apa perwakilan rakyat, kan seperti itu. Karena kita di sosial media berjualan untuk saat ini sangat diuntungkan. Ada mahasiswa lagi kuliah, termasuk saya dulu, saya dulu kuliah itu dibiayai oleh online shop. Kemudian ada juga di situ ibu-ibu, ada juga di situ juga teman-teman yang di kampung tidak ada modal jadi afiliator. Ada juga konveksi-konveksi yang ada di daerah-daerah itu merasa terbantu juga Mas dengan adanya kita live streaming di dalam TikTok gitu. Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat pasar tradisional mulai ditinggalkan. Toko retail fisik pun sekarang juga mulai terancam. Apalagi pembeli kini mulai dimudahkan dengan adanya social commerce. Meski begitu, sebagian besar penjual juga tidak menyerah dengan keadaan. Mereka mencoba melakukan peruntungan baru melalui live streaming. Namun, ternyata hal itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Berhentilah dan live kau. Alam 48 jam dan live. Jangan kau membali, menonton tidak ada orang loh. Masuk cik, kalau lo cik, masuk cik, kalau lo cik. Lama, nak kerja nabi kau, lengan online kau. Lah, ha. Dilansir dari berbagai sumber, keberadaan social commerce memberi banyak keuntungan bagi konsumen. Salah satunya adalah mendapatkan harga semurah-murahnya. Bagi penjual, harga semurah-murahnya adalah ancaman bagi bisnis mereka. Itu sebabnya mereka menyebutnya sebagai predatory pricing. Predatory pricing adalah praktek bisnis ilegal yang menetapkan harga suatu produk terlalu rendah untuk menghilangkan persaingan. Penetapan harga predator melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli. Namun, praktek ini mungkin sulit untuk dituntut. Para tergugat mungkin berargumentasi bahwa menurunkan harga adalah praktek bisnis yang normal dalam pasar yang kompetitif dan bukan upaya yang disengaja untuk melemahkan pasar. Penetapan harga predator tidak selalu berhasil karena predator kehilangan pendapatan dan juga persaingan. Predator pada akhirnya harus menaikkan harga. Pada saat itu, pesaing baru akan bermunculan. 4 bola